Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi. Saya mahasiswa Politeknik Piksi Input Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresume beberapa materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan membahas beberapa poin, yaitu keterampilan menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Untuk poin pertama, keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan kata dari bahan cetakan. Kegiatan ini melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai keterampilan yang kompleks. Termasuk di dalamnya ada pelajaran, pemikiran, pertimbangan, perpaduan, dan pemecahan masalah yang berarti menimbulkan penjelasan informasi bagi pembaca. Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi serta memahami makna bacaan. Adapun macam-macam membaca yaitu pertama, membaca artikel ilmiah, kedua, membaca kritis artikel populer, ketiga, membaca kritis buku ilmiah, dan yang terakhir, membaca kritis bahan-bahan yang tersaji dalam jaringan internet untuk menulis. Poin selanjutnya, keterampilan menulis. Keuntungan dalam menulis. Menulis untuk kebaikan, menulis untuk melahirkan kepuasan intelektual, menulis menghasilkan rupiah, menulis untuk perubahan, menulis membangun peradaban, menulis dapat merawat bangsa. Manfaat keterampilan menulis: memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata, meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. Kemampuan yang harus dimiliki dalam menulis yaitu komunikasi, riset, creative thinking, mengedit, berpikir kritis, manajemen waktu, dan disiplin. Tahap-tahap menulis. Yang pertama, tahap pra-penulisan, yaitu penentuan topik, tujuan, dan juga bahan. Yang kedua, tahap penulisan, yaitu penyusunan paragraf dan kalimat yang disertai dengan pemilihan kata dan teknik penulisannya. Yang terakhir, tahap revisi. Tahap revisi ini yaitu perbaikan dan pembacaan ulang. Poin selanjutnya, menyimak dalam perguruan tinggi. Menyimak adalah proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan menyimak sendiri yaitu untuk belajar, menikmati, mengevaluasi, mengapresiasi, mengkomunikasikan ide, membedakan bunyi-bunyi, memecahkan masalah, dan meyakinkan. Jenis-jenis menyimak ini ada ekstensif, intensif, interrogatif, dan selektif. Poin yang terakhir, keterampilan berbicara. Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan yang kelihatan atau visible, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan, gagasan, atau ide-ide yang dikombinasikan. Hubungan urutan yang teratur dalam memperoleh keterampilan berbicara yaitu menyimak pada masa kecil, berbicara, membaca, atau menulis. Berbicara sebagai suatu cara berkomunikasi berkaitan dengan linguistik. Tujuan utama dari berbicara adalah berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Dengan perkataan lain, berbicara dapat ditinjau sebagai seni dan juga sebagai ilmu. Seni berbicara ada dua jenis, yaitu berbicara di depan umum dan berbicara saat konferensi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.